wabarakatuh. Kenapa jauh-jauh ke sana ya? Ternyata nggak hanya mahasiswa ya kalau duduk itu di apa, bukan hanya mahasiswa S1. Ibu dan Bapak sekalian, kenapa Bapak Ibu ada di sini? Tentunya tadi sudah ada jawabannya dari Bu Uut, tetapi saya akan menjelaskan sedikit mengenai background mengapa kita melakukan ini dengan agak masif. Yang pertama sebetulnya dipicu oleh berita yang seperti ini gitu ya. Wah, itu marah besar UGM gitu ya. Kita itu masuk ranking 551 sampai 600. Sementara UI itu 358, ITB 431. Whatsoever penyebabnya apa kita nggak peduli, tetapi ini jadi pacuan yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah UGM sejak tahun 2009 itu tidak aktif lagi terlibat di dalam World Ranking, sehingga kita nggak pernah lagi mengirim data-data ke QS. Rektor pada waktu itu mengatakan bahwa kita terkooptasi oleh kapitalisme, dan itu benar. Menurut saya pendapat saya juga benar. Tetapi dunia bergerak, argonya jalan terus tanpa kita mengupdate. Nama kita sekali masuk, kita terus ada terus di situ, dan kita akan secara sistematik turun seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang bawah ini ini adalah UI gitu ya. Kemudian yang kuning ini UGM. Kemudian yang merah ini adalah ITB. Kalau lihat gambar gini yang paling bagus kan UGM tuh ya. Itu tahun 2007 dan 2008. Tetapi sekarang kita merosot jauh sekali. Ranking dunia seperti itu, apalagi ranking akhirat ya, kita nggak tahu, katanya harus dunia dan akhirat gitu. Nah, ada beberapa hal yang mengganggu kita, yaitu data seperti ini yang nggak kita submit secara sistematik kepada World Ranking. Jadi memang benar World Ranking itu kapitalisme, karena mereka mendapatkan duit yang banyak dengan meranking seperti ini, orang berlangganan dan sebagainya, lalu sangat panik. Ini antara lain academic reputation itu yang paling tinggi, 40%. Academic reputation itu bisa saja keterlibatan institusi di dalam international association, kemudian seberapa hebat dia dikenal oleh dunia dan seterusnya ya. Yang terbesar itu adalah angkanya ini. Kemudian Bapak Ibu masuk ke yang sini, citation per faculty. Nah, Bapak Ibu kumpul itu untuk mengisi yang 20%. Nah, ini aja gambarannya singkat, bahwa kalau kita lihat dibandingkan dengan New Delhi University, ITB, lalu Shanghai gitu ya, UGM ini nggak jelek-jelek banget dari aspek proporsi international faculty. Kita itu 3,06%, sementara Delhi itu 0,4%. Delhi itu jauh di bawah kita. Kemudian kalau kita lihat proporsi international student, kita 1,42, mereka 0,51 gitu ya. Tapi begitu kita lihat, nah ini dia punya academic reputation 50,5%, employer reputation 72,1%. Kita nggak punya, bukan karena kita tidak bereputasi, kita tidak pernah menyetorkan data itu ke World Ranking. Reputasi kita itu apa? Misalnya saya ambil contoh ya, yang disebut employer reputation, orang-orang UGM yang bekerja di institusi-institusi yang kelas dunia, misalnya Chevron, kemudian Total dan seterusnya ya, kemudian PricewaterhouseCoopers dan seterusnya, itu tidak pernah kita laporkan, padahal jumlah kita itu banyak sekali. Seperti setiap tahun itu yang diterima di PricewaterhouseCoopers dari sekitar 13 itu hampir 8 itu dari UGM. Yang saya dengar langsung dari WR-nya, mereka ini setiap kali, yang kekuatannya ya, kalau ada dosen asing datang, itu lalu dia daftarkan sebagai dosen di UI gitu. Jadi mungkin dia mampir ke toilet, kencing aja sudah didaftar namanya, masuk sebagai dosen internasional di UI. Lah kita ini enggak, orang datang orang asing datang ke fakultas kedokteran itu hampir seperti minum obat sehari 3 kali kan gitu ya. Tapi kita tidak mencatat itu dengan baik, akibatnya kita tidak direcognize. Ya ini dan sebagainya ya, kita masih melihat. Tapi intinya adalah kita harus bergerak, kita harus berubah, bukan mau mengisi kelemahan kita, tetapi kita harus tunjukkan bahwa kita mampu melakukan itu.
Actionnya apa? Yang pertama adalah untuk reputasi akademik, karena ini 50% komponennya yang harus kita 40% yang harus kita kerja, sangat kritikal. Ini mengumpulkan daftar mitra akademik luar negeri dan perusahaan perekrut tenaga lulusan UGM. Ini sekarang ada timnya khusus yang bekerja untuk melacak siapa saja yang bekerja di mana saja, yang itu termasuk internationally recognized. Itu yang pertama. Fokus yang kedua adalah fokus actionnya ini rasio mahasiswa dosen. Jumlah prodi di UGM itu paling banyak se-Indonesia dan paling banyak sedunia. Kita punya 260 program studi. Saben bangun tidur pagi itu saya selalu terima surat untuk mengajukan prodi baru. Nah, prodi lamanya aja nggak diurusi, ini mengajukan prodi baru. Apa bukti bahwa prodi nggak diurusi selama ini adalah kemarin ketika kita melakukan program fasilitasi percepatan penyelesaian studi, itu ada 4.200 mahasiswa pasca sarjana yang harusnya sudah DO tahun 2008. Tapi karena mereka jalan terus gitu, argonya jalan, terpaksa kita tutup. Sekarang mereka yang angkatan 2008 sudah tidak ada lagi di database UGM, kita hilangkan. Sekarang kita hanya akan punya waktu maksimum 3 tahun untuk S2. Kalau 3 tahun tidak bisa selesai maka dianggap keluar DO. Untuk S3 maksimum 5 tahun. Kalau 5 tahun tidak selesai maka dianggap dia dihapus dari database. Jadi Bapak Ibu yang di sini masih 3 tahun kan? Yang S3 atau 4 tahun yang S3. Kalau ada yang masih S3 enggak di sini ya? Ada ya? Nah, ada juga ya? Ya. Jadi bukan saya loh, ini 5 tahunnya itu kesepakatan barengan dengan para WD bidang akademik dan kemahasiswaan. Bukan apa-apa, karena semakin cepat kita akan semakin produktif asal proses itu terstruktur. Jadi untuk rasio mahasiswa dosen ini kita akan meningkatkan jumlah mahasiswa asing yang masuk ke Indonesia. Saat ini jumlah mahasiswa asing di kita itu besar, 1.800-an setiap tahun. Jadi angka itu sangat besar sebetulnya. Tetapi jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa UGM yang 57.000, kalau besok ini berarti tinggal 53.000 karena ada wisuda, maka kemudian masih sangat kecil. Oleh karena itu kita akan menggiatkan incoming students yang belajar di UGM. Kami sudah menyiapkan dormitory yang itu didedikasikan untuk international students. Kita mengembangkan banyak reciprocal collaboration. Artinya gini, kalau kita ngirimkan student kita misalnya ke Thailand 5 orang, maka Thailand harus mengirimkan 5 orang ke kita dan kita me-waive dormitory-nya, lodging, dan mereka juga harus me-waive dormitory untuk mahasiswa kita. Ini cara-cara yang kami lakukan. Kemudian mengumpulkan data dosen dan mahasiswa yang ada di seluruh fakultas, termasuk sekarang ini, nah nakalnya UI itu antara lain juga gini, mahasiswa mereka itu kan yang S1 kedokteran, yang internasional itu kan double degree ke Melbourne, gitu kan? Nah, semua dosen di Melbourne yang ngajar mahasiswa itu dimasukkan sebagai pengajar Universitas Indonesia. Jadi saya bayangkan kalau Bapak Ibu yang pernah sekolah kemana saja, di dalam ruangan ini katakan ada 30 orang, dan semua sekolah di luar negeri, satu orang itu dosennya ada 15. Dalam ruangan itu ya sudah berapa ratus dosen yang bisa kita kumpulkan, tapi sebetulnya bukan itu yang dimaksud. Kemudian melakukan redefinisi dosen yang full time dan part time. Action yang ketiga adalah citation per dosen. Jadi Ibu Bapak sebetulnya mumpung ini belum berakhir ya, tolong di dalam papernya mensitasi dosen sendiri, temannya sendiri, boleh apa saja, tapi jangan misalnya kok bidangnya biologi molekuler terus yang diambil nanti dari Fakultas Teknik Sipil dan gitu. Mungkin sesama dosen saja yang bidang ilmunya mirip-mirip, atau enggak usah, di dalam kedokteran itu kan banyak multidisiplin ya, itu silahkan mensitasi yang mirip-mirip lah, karena nanti indeks itu akan kita gunakan untuk memberikan reward. Ketika Bapak Ibu dikasih insentif
Insentifnya itu kalau di SDM bisa 5 juta, tapi bisa juga kalau di masing-masing berapa juta Bu Ut? Insentif untuk publikasi? Enggak, per orang maksimum ada yang dapat berapa? Kalau 6 juta ya. Jadi kalau setahun punya 3 paper sudah 18 juta. Gitu ya. Tergantung, kita punya skema banyak. Kalau di universitas itu 5 juta untuk yang SDM dosen. Kalau kemudian di level fakultas ada juga. Jadi mendorong publikasi dosen melalui jurnal yang terindeks. Mohon maaf, sementara kita masih fokus pada Scopus dan Thomson Reuters. Mengapa begitu? Karena Dikti masih menegaskan itu. Tapi kami sudah protes ke Pak Menteri. Intinya dengan kita fokus pada Scopus, itu jual mahal banget Scopus itu. UGM ini melanggan jurnal terbanyak se-Indonesia. Jadi kita mendedikasikan hampir 9 miliar itu untuk melanggan jurnal. Tapi pemanfaatan jurnal itu relatif masih sangat terbatas. Nggak tahu yang di ruangan ini sering buka jurnalnya EBSCO bangsanya gitu ya, Springer Verlag, Elsevier dan sebagainya. Itu mahal sekali kita. Nah, tahun ini tiba-tiba mereka menaikkan hampir 30% biaya langganan. Jadi kita harus menambahkan hampir 3-4 miliar dibandingkan tahun yang lalu. Maka kami lapor ke Pak Menteri, kalau kita terkooptasi oleh Scopus oriented, maka kemudian ya ini kita akan terdolimi gitu. Karena biayanya naik terus, biaya kita untuk memasukkan ke jurnal itu juga meningkat dari waktu ke waktu. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu tenang aja, itu sudah diatasi di universitas. Kemudian fokus action yang keempat, internasionalisasi. Jadi nanti kalau ada visiting professor, kemudian ada student exchange yang incoming, atau ada perbaikan web, masing-masing itu ada insentifnya. Bapak Ibu kalau mengundang promotornya misalnya ke Indonesia gitu ya, tolong nanti kalau datang dilaporkan, nanti kita bantu biaya untuk lodging, biaya makan, transportasi selama di Jogja akan di cover. Syukur-syukur yang international traveling itu juga bisa dibiayai. Tapi itu first come first serve ya, karena anggarannya kan anggarannya terbatas. Jadi artinya seperti itu. Lalu tolong mereka yang datang ke sini itu dikasih kesempatan untuk ngajar gitu ya. Entah ngajar ya orang sedikit juga nggak apa-apa, atau satu kelas gitu. Kemudian action yang kelima, publikasi internasional yang Bapak Ibu ini hadir di sini. Ini kita memberikan insentif untuk ready to publish artikel. Lalu ini satu lagi yang masuk ke pasca sarjana S2 terutama, itu syarat TOEFL-nya itu tidak istimewa. Pokoknya hanya punya nilai TOEFL. Waktu saya pertama kali itu dimarahi oleh anggota Senat habis-habisan ketika mau mempersyaratkan untuk bisa masuk S2 UGM, syarat TOEFL-nya adalah 450. Wah, itu diprotes habis-habisan. Karena berarti kita ini tidak tidak menghargai orang-orang yang tidak memerlukan TOEFL. Misalnya di FIB itu nggak perlu TOEFL, wong bahasanya sastra, bahasa Indonesia kok, bahasa gitu ya. Wah, saya sudah akhirnya punya TOEFL saja. Lalu bagaimana pemenuhan TOEFL nanti di akhir sebelum mereka lulus? Hasilnya seperti yang saya ceritakan tadi, di antara 4.200 itu ternyata sebagian besar adalah mereka yang tertunda-tunda, sudah mau lulus tapi nggak bisa lulus karena TOEFL-nya ada yang mengulang sampai 18 kali, ada 20 kali dan tidak lulus. Nilai TOEFL-nya bagus-bagus, 600, 620, tapi dijumlah dari 2 kali ujian gitu ya. Jadi berat sekali. Nah, sekarang kita wave. Jadi Bapak Ibu mahasiswa yang belum mencapai TOEFL itu tidak perlu mencapai TOEFL 450, tapi harus publikasi internasional. Wah, saya maju lagi ke Senat, dimarahi lagi. Wong TOEFL-nya elek kok kon publikasi internasional. Saya bilang saya nggak peduli, nggak ada cara lain. Apa yang dilakukan? Silahkan semua mahasiswa disuruh mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Udah gitu aja. Bapak Ibu bisa pergi ke translator di pinggir jalan, jangan yang di tengah jalan karena ketabrak bis nanti. Pinggir jalan, kemudian yang bagus-bagus lah itu kemudian nanti akan kita berikan insentif di situ. Lalu kita akan mengembangkan namanya lembaga proofreading. Nah, ini
Mungkin di situ ada beberapa native speaker yang akan duduk di situ, termasuk nanti para new fresh grade PhD itu akan boleh join di dalam lembaga itu. Lalu ada pengembangan lembaga translasi, ya, tolong nanti Bu Ut di fakultas pun dikembangkan itu, karena saya khawatir kalau semua dilemparkan ke universitas untuk diminta menerjemahkan ke bahasa Inggris, satu, selain bidang ilmunya berbeda, yang kedua antriannya akan sangat panjang. Jadi silahkan mahasiswa yang tadi belum TOEFL kasihkan translator saja, lalu nanti diserahkan ke UGM untuk masuk ke yang ketiga dan keempat ini. Nggak kelihatan ya, kecil sekali. Kok di sini lebih terang daripada sini, kenapa? Tapi pada senang duduk di sini, jadi saya susah sekali. Nah, terobosan lain yang kita lakukan mulai tahun depan, UGM akan secara rutin menyelenggarakan yang disebut dengan Annual Scientific Conference. UGM Annual Scientific Conference. Tadinya mau Annual Scientific Meeting, tapi nanti sama dengan Fakultas Kedokteran, ASM. Jadi rodok beda sidik lah, ASC gitu ya. Nanti dikira saya KKN sama wakil dekannya itu. Jadi ya sudah, saya masuknya ke ASC saja, Annual Scientific Conference, yang nanti ada per cluster. Harapannya semua mahasiswa pasca sarjana UGM itu setiap tahun sekarang menerima 5.500 sampai 5.800 mahasiswa pasca sarjana. Kalau ada 3.000 saja mereka mempublikasikan dan ikut di dalam conference itu, semuanya kita cover gratis. Termasuk yang kemarin kalau ada yang ikut ICSD, International Conference on Science and Technology, yang diselenggarakan UGM BPP ya, itu biaya untuk conference-nya 2,5 juta itu dibayar sepenuhnya oleh UGM. Nah, tahun depan ini akan diselenggarakan rutin, yang paling tidak dalam setiap conference itu bisa mengcover 3.000 peserta. Kemudian di dalam forum itu akan ada klaster-klaster, klaster science, health, kemudian sosio humaniora dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, kita UGM itu juga mendanai, kalau Bapak Ibu akan menyelenggarakan international conference di fakultas yang diorganisir oleh Fakultas Kedokteran tentunya, tetapi harus terindeks, indeks Scopus minimal, maka seluruh biaya itu akan ditanggung oleh universitas. Jadi monggo, selain yang Annual Scientific Conference, itu ada lagi International Conference yang diselenggarakan Bapak Ibu sekalian di tingkat fakultas, nanti di cover oleh universitas, pendaftarannya ke Scopus dan sebagainya. Lalu syaratnya adalah ya full paper proceeding. Nah, keuntungannya itu apa toh sebetulnya? Akan banyak, nanti akan saya jelaskan. Lalu insentif publikasi teknis itu kita memberikan anggaran untuk penerjemahan, editing, untuk proofreading gitu ya. Lalu juga SDM ada insentif dalam bentuk uang tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Ut. Ini saya kira di ujung dari apa yang ingin saya sampaikan. Apa toh benefitnya, kenapa kok Bapak Ibu ini diogrok-ogrok untuk datang ke sini? Yang satu benefitnya adalah rekognisi internasional. Kalau Bapak Ibu adalah ada yang students, maka nanti begitu pulang ke daerah itu bangga karena namanya terpampang di international publication gitu. Meskipun nanti berasal dari POSO, dari mana tuh Tomohon, dari tempat-tempat yang di peta nggak ada misalnya gitu ya, itu nanti masuk ke dalam publikasi internasional kan gitu ya. Nanti terus dipasang di figura gitu, tempelkan kalau jadi kepala dinas, wah keren banget pasti. Kemudian meningkatkan reputasi student, dosen dan institusi, tentunya ada kebanggaan dan sebagainya. Lalu ada insentif, karena setiap dosen itu akan mendapat insentif. Lalu yang penting kenaikan pangkatnya lebih lancar. Selama ini barangkali kenaikan pangkat itu jadi masalah, karena sekarang syarat untuk yang kumpe itu adalah 45%. Jadi harus mereka yang mau guru besar itu yaitu harus banyak publikasi. Kalau sudah guru besar nggak usah publikasi. Soalnya seperti saya ini nggak pernah publikasi. Tapi jangan ditiru, ada publikasinya tetap.
Meningkatkan kualitas tesis dan disertasi agar layak publikasi internasional. Ini menjadi tugas dari dosen pembimbing. Sekarang dosen pembimbing akan didorong untuk itu, karena dengan mereka itu punya bimbingan, lalu bimbingannya kualitasnya nanti harus dijamin untuk bisa publikasi. Kemudian meningkatkan komitmen dosen untuk pembimbingan yang berkualitas. Ini sebetulnya beberapa langkah yang kita lakukan yang terkait dengan publikasi hari ini. Nah, itu sebetulnya sudah lama, sudah 2,5 tahun yang lalu kami canangkan. Sebetulnya paper-paper yang masuk UGM akan dibagi 3. Ready to publish article S1, S2, S3 itu nanti digolongkan menjadi outstanding. Outstanding itu layak publikasi, bisa nanti berpotensi haki dan sebagainya. Maka itu akan sepenuhnya dibiayai untuk international publication, masuk jurnal publikasi internasional. Kalau outstanding tetapi kelasnya tidak internasional, ya masukkan jurnal terakreditasi nasional. Yang biasa-biasa saja kalau masih bisa dipoles masukkan ke outstanding, kalau enggak ya sudah nanti masuk ke jurnal nasional terakreditasi atau dipasang di portal UGM. Nah, jadi mereka yang namanya hanya terpampang di portal UGM itu adalah yang paling bawah ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memindahkan nama Bapak Ibu dari portal UGM menjadi portalnya siapa namanya, Elsevier, EBSCO gitu ya, agar nama-nama itu bisa naik kelas menjadi yang outstanding. Itu saya kira dari saya. Good luck, semoga kita semua berhasil dan di bahu Bapak Ibu terletak beban ini, bukan beban ya, tapi challenge. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.